Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya Faradisa Siregar, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Pamit sama yang jaga itu mau ke Jogja. Pamitnya kan gitu, naik beca, keluarga naik beca, berjalan kira-kira 100 meter, orangnya turun hilang lah, becanya langsung jatuh semaput, kaget. Kalau dibilang ada kepala yang dimakamin di sini, itu benar. Benar. Di sebelah mana posisinya? Ya di makamnya itu. Pas di sebelah kiri atau kanan? Enggak, di bawah pohon, di bawah pohon. Orang ya main layangan, main layangan itu kecantol ke itu loh, ringinnya, lalu diambilnya itu secara disempal, pohonnya, layangan kena, pulang, manuknya besar sehingga mati. Kota Kediri, Jawa Timur, syarat sejarah. Maklum, kota ini termasuk kota tertua di Indonesia. Sudah berabad-abad silam menjadi pusat pemerintahan sejak masa kerajaan Kahuripan. Kota yang dibelah oleh Sungai Brantas ini juga menjadi saksi bisu sejarah kelam negeri ini pada masa penumpasan gerakan G30 SPKI. Tak hanya syarat sejarah, Kediri juga memiliki banyak kisah legenda. Mulai dari cerita buaya putih, legenda Gunung Kelut, hingga Dewi Kilisuci. Dari banyak kisah legenda Kediri, ada satu kisah yang membuat saya penasaran untuk mengupasnya, yaitu legenda Ringin Sirah. Tumenggung Boncolono yang dikenal sebagai seorang pahlawan pada saat itu oleh masyarakat. Kepahlawanan beliau adalah membela rakyat kecil di saat mereka ditindas oleh Belanda. Justru yang dilakukan oleh Tumenggung Boncolono adalah mengambil kekayaan dari Belanda itu untuk dibagikan kepada masyarakat kecil. Saking geramnya Belanda, maka waktu itu selain pasukan Belanda sendiri juga dikerahkan pendekar-pendekar yang pro Belanda untuk menangkap Tumenggung Boncolono. Karena ulah Tumenggung Boncolono yang demikian itu, maka di Kediri dikenal sebagai maling gendiri, yang dimaknai sebagai seorang maling tetapi hasilnya ini bukan untuk diri sendiri tapi dibagikan pada masyarakat. Nah, pada satu saat Belanda sukses menangkap Tumenggung Boncolono ini atau maling gendiri ini, kemudian ditembak dan juga dibunuh dengan senjata Jawa, senjata tradisional. Tetapi setiap kali dimakamkan, dikuburkan, hidup kembali. Setiap kali disentuhkan dengan tanah, hidup kembali. Kemudian Belanda mengambil strategi dengan cara dipisahkan jasadnya itu. Jadi kepala atau bagian atas Tumenggung Boncolono ini dipotong, dimakamkan di Selomangkleng. Kemudian mohon maaf terbalik, badannya disemayamkan di Selomangkleng dan kepalanya dimakamkan di perempatan yang sekarang disebut sebagai Ringin Sirah, karena
Di bawah pohon ringin itu dimakamkan sirah atau kepala dari Tumenggung Poncolono. Memang legenda Kediri ya. Ini sudah ada kalau di perkiraan kira-kira adanya kapan? Perkiraan itu sejak zaman Majapahit mau runtuh itu sudah ada ya. Karena Maling Gentiri ini menolong rakyat miskin yang menderita. Maling Gentiri tadi itu mengambil barang atau hartanya orang yang kaya, dibagikan kepada rakyat miskin. Nah ini mungkin ini Raden Said putra Bupati Tuban itu terinspirasi juga dari Maling Gentiri ini. Sehingga dia juga melakukan waktu rakyatnya kelaparan, harta bendanya pejabat-pejabat tadi itu diambili, dibagi-bagikan kepada rakyat yang memerlukan. Nah, Maling Gentiri pun demikian juga. Malah dikisahkan Maling Gentiri ini mempunyai kesaktian. Dia itu apabila sampai tertangkap, kemudian dipenggal kepalanya, ini masih sambung lagi. Dan dia hidup lagi meneruskan langkah-langkahnya menolong rakyat miskin ini tadi. Kawasan Ringin Sirah terletak di pusat kota Kediri, persis di perempatan Jalan Hayam Wuruk Joyoboyo. Tepatnya di sebelah selatan Kediri Mall Sri Ratu. Ringin Sirah adalah bahasa Jawa. Ringin artinya pohon beringin. Sedangkan sirah adalah kepala manusia. Di bawah pohon beringin inilah potongan kepala Maling Gentiri atau Ki Boncolono dikuburkan. Maling Gentiri adalah maling budiman. Dia mencuri dan merampok menir Belanda untuk membagikan kepada rakyat miskin. Sekarang saya sudah berada di depan lapangan Joyoboyo, tempat di mana kepala Ki Boncolono atau Maling Gentiri dikuburkan di bawah pohon beringin. Sehingga wilayah ini sering disebut dengan Ringin Sirah. Menelusuri legenda Maling Gentiri alias Ki Boncolono, saya harus juga bertandang ke Bukit Mas Kumambang. Menurut kisahnya, penjajah Belanda sengaja menguburkan potongan tubuh Maling Gentiri secara terpisah di dua lokasi. Kepalanya dikubur di Ringin Sirah, sedangkan badannya dikubur di Bukit Mas Kumambang. Jarak keduanya lumayan jauh. Bukit Mas Kumambang terletak di sebelah barat Ringin Sirah, berjarak 21 km. Banyak versi soal jumlah anak tangga yang ada di Bukit Mas Kumambang. Ada yang bilang jumlahnya 475 anak tangga. Ada yang bilang 500. Yang jelas butuh tenaga ekstra untuk mencapai ke atas bukit. Sekarang saya sedang berada di depan makam Ki Boncolono. Ki Boncolono adalah seorang tokoh legenda rakyat Kediri. Konon hanya badannya saja yang dimakamkan di sini, tetapi kepalanya di lapangan Joyoboyo, tepat di bawah pohon beringin, atau sering disebut dengan Ringin Sirah. Selain makam Maling Gentiri atau Ki Boncolono, di Bukit Mas Kumambang juga ada dua makam lainnya. Mereka adalah teman seperjuangan Ki Boncolono, yaitu Tumenggung Mojoroto dan Tumenggung Poncolono. Selain aksi kepahlawanan Maling Gentiri,
Di masyarakat Kediri juga beredar cerita-cerita mistis di kedua lokasi makam Maling Gentiri. Apakah kisah mistis yang beredar di masyarakat itu ada hubungannya dengan kisah Maling Gentiri? Nah, pada satu saat Belanda sukses menangkap Tumenggung Bonjolono ini atau Maling Gentiri ini, kemudian ditembak dan juga dibunuh dengan senjata Jawa, senjata tradisional. Tetapi setiap kali dimakamkan, dikuburkan, hidup kembali. Legenda Maling Gentiri begitu melekat di hati warga Kediri, Jawa Timur. Maling Gentiri bernama asli Ki Bonjolono. Dia hidup pada zaman penjajahan Belanda. Saat itu masyarakat Kediri hidup miskin dan tertindas. Penjajah Belanda sewenang-wenang menguti pajak dari penduduk pribumi. Barang siapa menolak bayar pajak, hasil buminya akan dirampas. Untuk makan saja penduduk pribumi harus membeli bahan pangan dari Belanda. Padahal hasil bumi itu adalah hasil jerih payah mereka sendiri bercocok tanam. Ketidakadilan itu menggugah hati Ki Bonjolono. Nuraninya terusik melihat perilaku sewenang-wenang para menir Belanda. Ki Bonjolono yang terkenal sakti merampok harta milik orang-orang Belanda dan orang kaya yang kikir. Hasil rampasannya tadi diberikan kepada rakyat miskin. Sehingga kalau dilihat dari istana sentris, Maling Gentiri ini memang penjahat. Tapi kalau dilihat dari kacamata rakyat kecil, Maling Gentiri ini adalah pahlawan. Kisah kepahlawanan Maling Gentiri atau Ki Bonjolono hampir sama dengan cerita Robin Hood di dunia barat. Sebetulnya kalau kita bicara Maling Gentiri ada unsur cerita yang universal gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia, bahkan di barat kita kenal adanya Robin Hood misalnya seperti itu ya. Jadi Maling Gentiri ini mewakili tokoh antagonis yang protagonis, karena dia melakukan kejahatan pencurian tapi dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang miskin dan untuk mengambil dari orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap semaunya sendiri, mengambil kekayaan orang lain juga, mengambil hak masyarakat, mengambil hak ini dan sebagainya. Jadi di situ ada unsur perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, lalu membagikan secara adil kepada yang lebih berhak. Secara sekilas begitu kalau tentang Maling Gentiri yang kita tahu. Ya, kalau kita lihat sekarang peninggalannya ada dua ya. Ada yang satu yang disebut dengan ringin sirah. Sirah artinya kepala. Dan kemudian ada kuburannya Ki Bonjolono. Jadi di ringin sirah itu ada di timur sungai, disebut ringin sirah karena di sana ditanam kepala Maling Gentiri tadi dan ditandai dengan pohon beringin sehingga disebut ringin sirah. Kemudian badannya dimakamkan di atas Bukit Mas Kumambang di barat sungai. Jadi ini dipisahkan antara badan dengan kepala supaya tidak hidup lagi. Karena konon kalau tidak dipisahkan begitu, dipotong kepalanya akan nyambung lagi dan hidup lagi. Saya pikir legenda semacam ini sudah dikenal sejak cerita pewayangan ya dengan Aji Pancasona itu. Aksi perampokan Ki Bonjolono membuat geram penjajah Belanda. Berbagai operasi dilancarkan Belanda untuk menangkap si maling budiman. Namun upaya itu sia-sia. Maling Gentiri yang sakti selalu berhasil lolos dari sergapan. Alkisah Maling Gentiri punya ajian sakti mandraguna sehingga punya banyak nyawa. Maling Gentiri selalu bisa hidup kembali meskipun telah tewas tertembak atau ditebas pedang Belanda. Nah, pada satu saat Belanda sukses menangkap Tumenggung Bonjolono ini atau Maling Gentiri ini,
kemudian ditembak dan juga dibunuh dengan senjata Jawa, senjata tradisional. Tetapi setiap kali dimakamkan, dikuburkan, hidup kembali. Maling Gentiri akan selalu dikaitkan dengan kesaktiannya yang bila antara kepala dengan badan tidak dipisahkan akan hidup lagi. Ya istilahnya dapat rezeki apa itu, keris. Kadang ya nggak ada keris, ya ada yang emas, ada cincin itu. Kadang di sini tuh ya banyak cincin yang dikasih itu loh. Tapi bukan sembarang orang yang dikasih. Kesulitan meringkus maling Gentiri, Belanda menggelar sayembara. Siapapun berhak atas hadiah uang bila berhasil membunuh Robin Hood versi Kediri itu. Iming-iming uang besar membuat beberapa pendekar pribumi tergiur. Mereka tahu kelemahan Ki Boncolono. Ki Boncolono akan hidup kembali bila tubuhnya menyentuh tanah. Oleh karena itu, kepalanya harus dipenggal dan dikuburkan terpisah dari badannya. Kemudian waktu maling Gentiri sudah tertangkap, dihukum mati, kepalanya dipisah ya, ditanam di yang namanya sekarang itu ringin sirah. Di bawah pohon ringin tadi itu ditanam kepalanya maling Gentiri dan badannya harus dibuang atau dipisahkan di barat sungai. Kawasan Ringin Sirah di Kediri, Jawa Timur, tempat kepala maling Gentiri alias Ki Boncolono dimakamkan, dikeramatkan oleh sebagian warga. Mereka sengaja datang untuk berziarah atau bahkan meminta berkah. Orang-orang yang datang itu tinggal orang yang istilahnya beliau orang yang sudah tua-tua itu meminta di situ. Kalau dia istilahnya kalau orang Jawa dikabulkan itu dia juga bisa menemui, tapi kalau tidak bisa ya biasa-biasa saja. Kalau pakaian itu ada yang sembunyi seperti dia turun raja-raja seperti itu, banyak yang mengatakan itu. Kalau saya selama menjadi penghuni sampai sekarang belum pernah, biasa-biasa saja. Kalau memandu ya juga biasa-biasa saja, tapi orangnya dia malah yang tahu. Ya istilahnya dapat rezeki apa itu, keris. Kadang ya nggak ada keris, ya ada yang seperti emas, ada cincin itu. Kadang di sini tuh ya banyak cincin yang dikasih itu loh, tapi bukan sembarang orang yang dikasih. Yang memang sering diadain di sini, jadi energinya negatifnya itu tuh kuat banget, nggak cuma dari yang ringin sirahnya itu aja, tapi justru yang lain-lainnya juga ada di sini. Ada ular. Di sebelah mana? Ada ular di pohonnya itu. Pohonnya itu. Nih. Di sini. Gede atau kecil? Gede. Terus yang di pohon-pohon itu juga banyak banget.